Yo guys, inget nggak smartphone mid-range terbaik versi K2G di tahun lalu? Samsung Galaxy A52s. Smartphone itu benar-benar bisa memberikan experience yang all-rounder banget untuk sebuah smartphone yang harganya 6 jutaan. Dan sekarang, bulan ini baru aja rilis Samsung Galaxy A53. Gue pengen tahu nih, handphone ini bisa meneruskan jejak sukses pendahulunya atau malah kurang oke? Yuk kita cek barangnya gimana. Kalau dilihat dengan spek Galaxy A52s, beberapa hal memang terlihat lebih baik di smartphone keluaran pertengahan 2021 lalu itu. Dari chipset, availability jack audio, dan ketiadaan charger dalam box di A53. Cuman memang, justifikasi Samsung adalah ini bukanlah penerus Samsung Galaxy A52s, melainkan penerus A52 yang keluar Maret-April tahun lalu. Namun, namanya konsumen sewajarnya punya ekspektasi ketika seri yang lebih baru keluar. Harus lebih baik dibandingkan sebelumnya, ada atau tiada embel-embel S di belakangnya. Jangan lupa, kalau kalian lebih berminat A52s, nggak masalah karena di Bukalapak semua ada kok. By design, Galaxy A53 masih mempertahankan ciri khas mid-range Samsung akhir-akhir ini. Dengan bodi yang terbuat dari polikarbonat, untungnya Samsung tidak berusaha menyembunyikannya dengan memberikan finishing glossy yang seolah-olah kaca. Menurut gue, kalau digituin malah bikin smartphone berasa murahan. Samsung memberikan finishing matte yang bagus dan warna-warna yang fun, beserta build quality yang solid. Hasilnya, di tangan dan di mata nggak berasa murahan sama sekali. Nice! Sayangnya, unit review K2G yang warna hitam nih. Padahal yang peach itu bagus banget loh. Jangan lupa, seperti generasi sebelumnya, Galaxy A53 telah disertifikasi IP67 yang artinya sudah dites ketahanan air dan debunya. Modul kameranya lebih curvy sekarang, dan blending in lebih sempurna dengan body, mirip dengan stylenya Oppo Find X5 Pro. Lalu lebih stand out juga. Mungkin ada improvement dari segi kamera? Nanti kita lihat. Balik ke depan, kita disajikan bezel yang lumayan tipis dan balance di semua sisinya. Sedangkan rounded frame-nya membantu bikin grip di tangan berasa nyaman. Masih di bagian depan, kita disajikan layar 6,5 inch Super AMOLED Infinity O display yang artinya punya hole punch camera di layarnya. Resolusinya Full HD+. Punya refresh rate tinggi 120Hz yang bikin scrolling di UI berasa smooth, nggak patah-patah seperti layar yang sekedar 60Hz. Warnanya benar-benar keluar di mode vivid dan ketika butuh yang lebih akurat bisa switch ke mode natural. Samsung mengklaim layarnya punya kecerahan 800 nits. Secara realita, pemakaian di outdoor ya nggak akan masalah sama sekali karena memang betul lebih dari cukup brightness-nya. Di bagian bawah layar juga udah ada in-display fingerprint sensor yang cepat dan akurat. Balik lagi ke belakang, ke modul kamera tepatnya, kita bisa dapatkan 4 kamera di Galaxy A53. Yes, 4 guys. Kamera utamanya 64 megapiksel, ditemani oleh kamera ultrawide 12 megapiksel, kamera bokeh 5 megapiksel untuk portrait shots, dan 5 megapiksel macro lens. Secara umum, foto-fotonya tajam di pencahayaan yang bagus, dynamic range-nya luas, mampu ngebalance antara foreground dan background, dengan warna yang eye-pleasing saturasinya. Karakter yang sama ditunjukkan oleh lensa ultrawide-nya. Walaupun begitu, kalau kondisi asli kontras banget dan HDR-nya jalan, di beberapa situasi detail di foreground berkurang. Yang gua suka di sini adalah night mode-nya yang di-enhance supaya lebih detail dan terang secara umum. Yuk kita lihat beberapa sampel foto dari berbagai mode.
Yang mesti digarisbawahi lagi dari kameranya adalah kemampuan merekam video yang baik di A53 ini. Video 4K 30 fps dari kamera belakang ini gue perhatikan lebih stabil dari A52s. Untuk kamera depan pun stabil di resolusi Full HD yang bisa merekam maksimalnya 60 fps. Kamera depannya bisa sih sampai 4K 30 fps, namun stabilisasinya nggak jalan. Tapi best optionnya menurut gue adalah 1080p 30 fps. Buat yang mau lucu-lucuan, check out mode fun di aplikasi kamera bawaan. Bisa foto-foto dan merekam video pakai filter ala-ala IG dan Snapchat gitu. Masuk ke jeroan nih. Ini mungkin bagian yang paling dirasa ada penurunan dibanding sebelumnya. Chipsetnya menggunakan Exynos 1280 yang secara raw performance masih di bawah chipset dari A52s yang menggunakan Snapdragon 778G yang merupakan chipset favorit K2G di segmen mid-range. Secara benchmark maupun real life kita bisa merasakan hal itu. Terkadang ada microstutter alias sedikit patah-patah di UI ketika running terlalu banyak aplikasi atau sedang melakukan kegiatan di background. Main game kayak LOL Wild Rift gitu sih masih oke dengan turunin settingan grafis. Rata kanan masih akan berasa frame drop di sana-sini intinya. Namun jalanin Apex Legends, opsi grafisnya langsung ke limit. Mungkin karena chipset baru kali ya, butuh update dari gamenya jadi. Yang gue kaget sebetulnya adalah ternyata chipsetnya sangat-sangat efisien soal konsumsi baterai. Ngabisin baterai 5000 mAh-nya susah banget guys. Dalam penggunaan total nyala lebih dari sehari dengan gaming sekitar sejam, campur-campur wifi dan mobile data, terus pemakaian medium usage, gue bisa dapetin 8 jam screen on time. Gila. Soal charging, smartphone-nya sendiri support supercharging 25 watt seperti beberapa smartphone Samsung lainnya. Tapi sayang, nggak include charger dalam box sama sekali. Bagian lain dari jeroannya sih cukup ya sebetulnya. RAM yang diberikan adalah 8GB dengan pilihan storage 128GB dan 256GB dan mendukung SD card pula. Ya cuman memang harus pilih antara running dual SIM atau single SIM plus SD card secara SIM cardnya slotnya hybrid. Gue belum nemu info dari sumber resmi tentang jenis storage yang dipakai. Namun kalau dites di aplikasi CPDT, angka-angka yang keluar sepertinya UFS 2.1. Satu lagi keunggulan dari Samsung Galaxy A53 adalah One UI 4.1-nya yang dijanjikan akan mendapat update selama 4 tahun serta security patch selama 5 tahun. Jarang-jarang hal ini terjadi di smartphone flagship sekalipun, apalagi mid-range. Untuk UI-nya sendiri ya mungkin kalian semua sudah familiar ya dengan One UI. UI yang cukup clean dan punya kelebihan di fitur-fitur multitasking penunjang produktivitas kita. Hal-hal lain yang perlu gue mention secara singkat. Galaxy A53 punya vibration motor yang masih kasar khas smartphone mid-range. Dan terakhir, speakernya stereo namun punya kualitas audio yang biasa aja. Oke, Samsung Galaxy A53. Tetep ya, mid-range terbaik Samsung sampai dengan sekarang menurut gue adalah Samsung Galaxy A52s. Tapi kalau kalian nyari smartphone mid-range dengan budget 6 jutaan dan punya fotografi dan videografi yang reliable, Samsung Galaxy A53 ini bisa kalian jadikan pertimbangan. Jangan lupa, manapun yang menjadi pilihan kalian, belanjanya di Bukalapak. Gue Satish dari K2G, sekian aja video dari gue kali ini.